Yo, halo gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik selalu dan sehat-sehat selalu. Ya, hari ini saya pengen ngobrol aja sih sebenarnya. Kebetulan secara nasional ini kan baru-baru ini ada aturan baru ya, himbauan dari kepolisian mengenai aturan sandal ya. Terus di sini juga di Mataram baru-baru ini diberlakukan e-tilang. Nah, kita bakalan ngobrolin tentang peraturan lalu lintas jadinya. Well, tapi sebelum itu ada baiknya untuk klik subscribe, like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu kalau channel ini ada ya. Tetap support channel Haris WD, oke? Ya, so kita mulai dari peraturan yang di nasional dulu kali ya, yang sandal. Nah, menurut kalian nih gimana nih peraturan yang harus pakai sepatu ya kalau pergi-pergi nih? Silahkan tulis di kolom komentar nih pendapat kalian. Nah, tapi kalau untuk menurut saya pribadi, ini sebenarnya banyak sekali hikmahnya ya. Karena saya sendiri pernah terkena apes sih kah, apa itu? Apes juga masuknya ya. Jadi ceritanya gini, saya tuh lagi di perempatan nih kayak gini nih, cuman posisinya agak tengah gitulah, di tengah situ ke sebelah kiri itu kan. Terus ada mobil yang berhenti tepat di sebelah kanan saya, mepet banget sama saya, mobil kecil sih, saya lupa mobilnya apa. Dan dia berhenti itu ban depannya tepat di atas kaki kanan saya. Wah, kalian bisa bayangin tuh rasanya kayak apa ya. Mantap. Mobilnya kecil sih, tapi beneran deh sakit. Itu sakit banget. Gitu. Tak suruh mundur juga nggak paham dia supirnya. Dia hanya lambai-lambai tangan aja kayak enggak gitu. Tak suruh mundur. Aduh, sejak itu saya akhirnya sering pakai sepatu keluar. Nah, itu salah satunya mungkin yang jadi pertimbangan kepolisian untuk menerapkan himbauan kepada masyarakat supaya bisa pakai sepatu untuk keluar ya. Selain itu juga untuk meminimalisir cedera ketika kita mengalami laka lantas. Karena tidak hanya saya gitu, ada beberapa keluarga saya pribadi bahkan teman yang kecelakaan yang jarinya patah, ada yang putus. Waduh, ngeri. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan untuk mengurangi tingkat cedera ya. Tuh. Nah, lanjut. Sekarang mengenai masalah e-tilang nih. Siapa nih yang di daerahnya sudah kena e-tilang ya? Yang di foto-foto gitu, ya kan? So, kalau menurut saya e-tilang ini ya sih bisa membantu untuk kita, terutama di daerah-daerah yang kurang tertib, itu menjadi lebih tertib lagi dalam berlalu lintas. Karena sebenarnya peraturan lalu lintas itu dibuat untuk mengatur kita. Selain mengatur kita agar bisa disiplin, juga untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Nah, misalnya nih, ini kan yang ditilang itu berbagai macam tindak pelanggaran ya. Anggap saja di sebuah perempatan nih, ada kan di sana beberapa rambu lalu lintas tuh, yang pastinya kita nerobos lampu merah itu kena tilang. Terus ada rambu-rambu dilarang belok kiri mengikuti lampu. Itu kayaknya kena juga deh ya, melanggar rambu-rambu kalau itu kan. Terus kita nggak pakai helm, nggak pakai sabuk pengaman yang pengendara roda 4 gitu. Jadi ada baiknya sih untuk kita juga mulai sadar dan mulai memahami ya, apa itu rambu-rambu lalu lintas, dan mulai untuk belajar menaatinya kayak gitu. Jadi itulah kenapa ketika kita buat SIM kita dites kan. Jadi tesnya itu kan tes rambu-rambu tuh. Nah, itulah fungsinya menurut saya. Orang-orang yang layak menerima SIM itu orang yang sudah paham paham rambu-rambu, paham bagaimana dia harus mengendarai kendaraannya, tidak lagi asal sekedar naik motor bisa jalan aja gitu. Jadi banyaklah tahapan-tahapannya gitu ya, nggak hanya sekedar naik motor jalan, nggak gitu. Karena banyak ya
kasusnya sekarang belakangan ini, ya nggak dari belakangan ini aja, dari dulu gitu, orang apa ya, nembak SIM gitu. Orang-orang nih nembak SIM, jadi di bawah usia udah pakai calo apa segala macam dapat SIM. Bahkan mereka tidak memahami peraturan dasar dari berkendara, safety riding pun tidak paham. Ya kayak gitulah. Itu yang menjadi dasar ya. Nah, balik lagi ke sistem e-tilang. Nah, ini kemarin saya lihat di beberapa postingan gitu ya. Ada orang di desa, di dalam perumahan apa di mana tuh ya, si yang ibu-ibu tuh difoto entah pakai kamera HP kayaknya, dan itu ditilang katanya, surat tilang. Nah, itu coba tanggapan kalian tuh gimana ya? Wah, hujan. Oh my. Hujan. Ya, jadi dalam komplek, dalam pedesaan itu kan ditilang. Tapi ya apa ya, kalau menurut saya pro dan kontra sih, karena iya, memang di dalam desa itu kadang-kadang kita juga lalai sih, kan nggak pakai helm tetap gitu. Apalagi di Lombok nih banyak tuh kejadian kayak gitu. Jadi ini masih rancu. Mungkin ada baiknya dari kepolisian untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut ya mengenai hal ini. Jadi supaya warga itu nggak salah paham nih menurut saya, karena saya kan di dalam desa nih, nggak ada polisi, kenapa saya bisa kena tilang? Supaya nggak ada pertanyaan seperti itu. Jadi supaya kalau mereka lihat polisi di dalam desa, ngambil gambar kayak gitu misalnya, dia difoto dan akhirnya hujan lagi, dan dia difoto dan akhirnya kena tilang, itu dia mengakui bahwa itu memang kesalahannya dia kayak gitu. Memang itu adalah sebuah pelanggaran gitu, supaya dia tidak apa ya, tidak salah paham lah gitu warga ini ya. Jadi mungkin itu sih pendapat saya. Nah, kemudian hujan lagi. Nah, jadi ada lagi nih hal yang menurut saya menjadi kesalahpahaman bagi beberapa pengendara motor ya, motor maupun pengendara roda 4 nih. Jadi kesalahpahaman antara pengendara motor dan pengendara roda 4 mengenai rambu-rambu di kendaraan mereka, yaitu lampu hazard. Jadi lampu hazard itu, wah hujan lagi dong. Wah. Jadi lampu hazard itu tidak digunakan untuk kita yang mau jalan lurus gitu. Jadi nggak belok kiri, nggak belok kanan, kita lurus, kita nyalain lampu hazard. Enggak seperti itu fungsinya. Jadi lampu hazard itu fungsinya adalah ketika kita sedang dalam keadaan darurat. Misalnya kalian naik roda 4 ya, bawa keluarga yang sakit dan butuh segera ke rumah sakit, jadi pakailah lampu hazard itu. Jadi orang-orang paham bahwa di kendaraan pribadi itu sedang terjadi keadaan yang darurat kayak gitu. Bisa juga ada iring-iringan kendaraan ya, iring-iringan dengan keadaan apa ya, kendaraan tertentu gitu ya, bukan konvoy. Kalau konvoy itu kayaknya nggak perlu gitu. Jadi jangan sampai kita salah paham mengenai rambu-rambu di kendaraan kita. Fungsinya itu beda ya. Ya itu aja sedikit, karena ini hujan dan saya sudah mau sampai. So, jangan lupa klik subscribe, like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu. Saya juga semangat bikin kontennya. Well, Haris sudah di sini. See you di video berikutnya. Bye bye ya. Hujan.